Oke, selamat pagi teman-teman. Boleh dinyalakan dong mikrofonnya nih kayak ngomong sama layar nih kayak jadi ngomong berdua aja sama Pak Lupi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dulu salamnya, silahkan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Salam. Sehat ya semuanya ya. Lemes amat. Pada sarapan. Udah, Jam Bu. 9 padahal ya. Oke. Teman-teman terima kasih sudah bergabung, sudah ada 50 orang dan kayaknya nanti akan terus bertambah hari ini. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di mata kuliah desain periklanan ini sebenarnya Pak Lupi. Jadi ini mata kuliah desain periklanan. Ya, yang ngampu sebenarnya saya sama Pak Wanda. Jadi kita ganti-gantian. Minggu kemarin yang ngajar Pak Wanda karena saya di Monef gitu ya, ada Monef penelitian. Nah, hari ini saya yang ngisi karena gantian Pak Wanda yang ada Monef gitu ya. Nah, sebenarnya ini ada 2 rombel Pak. Jadi di DKV itu sekarang di seni rupa konsentrasi DKV memang kayak dulu sih. Jadi rombelnya besar-besar. Tapi tadi saya juga udah ngabarin teman-teman yang dari D3 itu juga sekarang alhamdulillah rombelnya itu besar gitu ya. Nggak tahu deh nanti nih kalau kuliahnya luring gimana nih. Kan Pak tahu sendiri ya kondisi kelasnya. Ini teman-teman ini apa namanya sudah pernah kuliah luring sih kayaknya ya teman-teman ya. Berapa semester sempat kuliah luring? 1 semester. Oh, 1 semester. Lumayan. Ya lumayan lah daripada enggak sama sekali ya. Ya lumayan ya 1 semester. Jadi nanti ini juga di UNES juga udah mulai hybrid. Katanya kemarin teman-teman yang udah vaksin itu sudah diminta untuk unggah apa namanya sertifikat vaksin dan sebagian sudah ada yang boleh untuk mengadakan kuliah hybrid gitu. Ya semoga lah nanti bagaimanapun kondisinya semakin membaik supaya kita bisa normalize lagi ya our life gitu. Kuliah lagi bareng bisa ketemu, bisa kontak langsung karena jujur Bu Nina sampai sekarang tuh struggling banget nginget-nginget namanya teman-teman ini wajahnya gimana padahal udah bersemester-semester ngajarnya udah ketemu bersemester-semester tapi jadi belum hafal gitu ya. Padahal biasanya kalau kuliah 1 kali pertemuan aja udah hafal, sedihnya begitu. Oke, baik teman-teman. Jadi Bu Nina hari ini menodong alumni. Jadi ini nggak minta ya, tapi kalau Bu Nina ini istilahnya menodong. Jadi karena kemarin ini ada yang japri gitu ke Bu Nina. Bu Nina ada nggak alumni yang kerja di agensi? Boleh dong sharing-sharing gitu, biar kita pada tahu. Oh oke, gitu ya langsung ceklik ting. Karena memang kebetulan ada alumni yang Bu Nina juga deket banget, masih kontak-kontakan dan punya pengalaman untuk kerja di agensi. Jadi hari ini Mbak Palupi ini bisa bergabung sama kita gitu ya. Jadi yang bergabung sama kita ini namanya Mbak Palupi Argani teman-teman dulu DKV. Jadi Mbak Palupi ini dulu DKV-nya D3. Tahun berapa D3. Pak? Masuknya? Udah 2013, Bu. 2013. Iya. 2013 teman-teman di sini apakah sudah lahir? Sudah. Kalau ini nggak jauh-jauh sama Pak Lupi, kalau sama Bu Nina jauh banget. Kayaknya kalau 2013 berarti itu sudah berapa tahun yang lalu ya Pak? Udah 7 tahun yang lalu, Bu. Udah lama. Ya, 7 tahun yang lalu mungkin teman-teman ini masih SD gitu ya, atau SMP gitu kayaknya. Nah, jadi Mbak Palupi ini dulu masuknya di D3 DKV, terus lanjut ke kuliah S1, terus sekarang lagi lanjut kuliah S2. Jadi mulainya tuh nggak kayak teman-teman yang sudah langsung masuk S1 ya. Jadi Mbak Palupi ini dulu yang betul-betul mulai dari yang awal banget, yang D3 gitu ya. Terus lanjut lagi ini karena semangatnya yang tinggi. Jadi nanti biar Mbak Palupi sendiri deh nanti yang cerita apa namanya, gimana dulu studinya dan sebagainya gitu ya. Sampai sekarang Mbak Lupi lagi lanjut studi di Magister Desain di ITB. Itu semester 3 ya? Iya. Dari semester 3 aja gitu ya. Belum pernah ke perpusnya pada. Iya, belum. Sedih deh gitu ya. Oke, baik teman-teman. Kita mulai aja ya. Jadi ini Bunda nanyanya mulai dari pertanyaan yang awal dulu gitu. Sekarang kesibukannya Mbak Palupi apa nih sekarang? Mbak Palupi. Oke, boleh disapa dulu, Ding? Ayo, Ding. Halo semua, Assalamualaikum. Silakan dijawab. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Palupi Argani. Boleh dipanggil Palupi atau Pal aja biar dekat.
Terus sekarang kegiatannya lagi ngelanjutin kuliah di S2 ITB sama seperti tadi yang sudah diceritain sama Bu Nina. Terus kalau di luar kuliah sekarang juga masih kerja, cuman udah nggak di agensi. Kalau sekarang sih kerjanya lebih ke full time, cuman remote di salah satu perusahaan juga di Jakarta. Terus sekarang kalau di Neima juga sebenarnya masih kerja juga di Neima, cuman tuh jadi wanita panggilan gitu Bu, sama freelance gitu di Ya, oke. anak perusahaannya Neima. Jadi anak perusahaannya Neima itu ada banyak sebenarnya. Nah, saya masih megang kerjaan di situ, ada 2 perusahaan. Nah, mungkin di sini teman-teman juga sebelumnya mungkin belum tahu Neima gitu ya. Kalau Neima itu sebenarnya agensi branding gitu, khusus branding. Sebenarnya dia udah cukup terkenal di tingkat nasional sih ya kalau saya bilang. Betul. Cuman di Semarang sendiri tuh malah nggak terkenal sih, itu emang rada anehnya di situ kayak gitu. Boleh Bu Nina share screen nggak? Maksudnya ininya Neima, Instagramnya Neima biar teman-teman. Ya, boleh Bu, boleh. Jadi Neima itu dulu juga Bu Nina kenalnya waktu ada kegiatan di Backcraft ya, zaman dulu tuh masih ada Backcraft. Nah, ketemu sama Mas Dodi ini yang Mas Dodi ini ownernya ya? Iya, CEO-nya ya. CEO-nya Mas Dodi ini. Nah, baru tahu kalau ternyata di Semarang ini ada agensi yang sangat gede dengan omset yang luar biasa besar, dan kita tuh diceritain cuma bisa menganga-menganga aja gitu. Karena selama ini kan emang kalau ngobrol sama teman-teman agensi itu kebanyakan di Jakarta, tapi ternyata yang di Semarang ini sudah sebegini seriusnya. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa bisa lihat-lihat ya. Ini Instagramnya neimabrand.id gitu teman-teman. Jadi ini base-nya memang di Semarang ya, Pal ya? Iya, di Semarang Bu. Cuman kerjaannya itu yang di Semarang tuh sedikit banget sih, bisa dihitung 1-2 klien. Kalau kebanyakan ya di Jakarta sendiri, malah kliennya di Bandung, di Medan, di mana-mana sebenarnya lebih ke tingkat nasional gitu Bu. Makanya waktu itu pas ngobrol-ngobrol tuh kalau kita bilang mungkin Neima tuh satu-satunya agensi yang ngerjain proyek-proyek nasional dalam skala besar gitu di Semarang gitu. Karena selama ini memang kita ya tahu ada agensi-agensi yang survive ya gitu ya di Semarang, meskipun jumlahnya tuh nggak banyak, tapi ya waktu itu sampai ngobrol-ngobrol juga sama pemilik agensi lokal yang lainnya gitu. Jadi kita baru nggak aja gitu kalau wah ternyata Neima segede itu ininya. Oke, jadi sekarang kesibukannya di Jakarta full time tapi remote ya, Pak ya? Iya Bu, remote. Oke, jadi kalau bukan di agensi di apa kalau boleh tahu sekarang? Di parenting sih Bu, dia lebih ke parenting, terus saya lebih ngerjain ke sosial medianya dia. Oke, I see. Oke, nah karena ini kita di mata kuliah desain periklanan gitu ya, jadi kan temanya ini supaya kita semuanya tuh dapat insight nih dulu pas awal-awal di Neima itu gimana tuh ceritanya bisa akhirnya masuk ke Neima, dan kan di Neima lama ya Pal ya, lama banget maksudnya udah sejak 3 tahun saya udah sejak Pal waktu itu lulus kayaknya ya, lama setelah Pal lulus gitu. Oke, boleh diceritain Pal awalnya gimana kok bisa akhirnya terdampar di Neima? Dulu sih awalnya malah sama kayak Bu Nina, saya nggak tahu sama sekali ada agensi di Neima itu. Terus tuh waktu itu emang masih kuliah kayaknya, pas masih kuliah itu iseng sebar-sebar portofolio gitu. Terus nyangkutlah itu di Neima. Nah, terus interview, terus ternyata keterima kayak gitu. Singkatnya sih kayak gitu Bu. Singkatnya itu memang ini ya tebar-tebar portofolio memang ya. Iya, tebar-tebar portofolio kemana-mana tuh emang perlu. Dulu tuh udah zamannya job street gitu kan. Kalau sekarang mungkin yang lebih terkenal itu si Glints gitu. Nah, di job street itu sehari biasanya saya sebar-sebar portofolio tuh ke 20 locker gitu, 30 locker, udah kayak gitu terus setiap hari dulu kerjaannya. Oh gitu. Itu pas sudah lanjut S1 belum, Pak? Belum Bu, masih di UNES ya. Masih di UNES gitu udah sebar-sebar portofolio. Jadi teman-teman job street ya. Kalau sekarang apa Pak yang lebih Glints.
Glints Bu, glints.com. Iya. Itu Bu Nina karena udah lama nggak ngelamar kerjaan ya, jadi nggak kalau begini kan jadinya ya. Oke. Jadi masukin di sana, sebar portofolio di sana, dan mungkin selain Neymar ada nggak sih Pal apa yang reply gitu, atau memang waktu itu yang pertama kali reply Neymar dulu gitu, yang pertama kali ngerespons? Enggak, sebenarnya tuh banyak yang reply. Saya tuh malah pernah ada tawaran wawancara tuh sehari 3 kali gara-gara sebar-sebar itu. Karena kan kalau dulu mah karena belum dapat kerjaan gitu kan, kepengennya ya udah ambisius aja, udah serah apa tuh ada opportunity ya udah masukin aja gitu. Ternyata tuh malah biasanya tuh ada yang dipanggil semua gitu, dapat banyak panggilan waktu itu. Cuman emang nyantolnya lebih ke Neymar sih, karena dulu di Neymar kan karena di Semarang juga gitu, deket rumah kayak gitu. Dulu juga kayak kepikirannya masih bisa nih kalau misal disambi sama kuliah kayak gitu sih Bu. Oke, gitu ya. Jadi awal mulanya tuh adalah dari sebar-sebar portofolio gitu. Portofolionya yang sama Pal disebar tuh sebenarnya dibangun pas kuliah atau emang make time? Oh aku sebulan ini aku mau bikin portofolio gitu ya, emang mau tak sebar-sebar, atau emang udah dicicil sejak kuliah Pal? Udah nyicil dulu dari zaman kuliah, itu kan paling portofolionya dari tugas-tugas itu ya Bu. Nah itu biasanya saya kumpulin terus ditaruh di satu folder tertentu gitu. Jadi nanti pas misal ngerjain tugas ini udah selesai, nanti ditaruh di portofolio kayak gitu. Di layout di portofolio gitu. Nanti ada tugas lagi masukin lagi ke portofolio kayak gitu. Jadi kayak nantinya udah langsung siap gitu, nggak usah sehari gitu. Kalau sehari bikin portofolio tuh biasanya lama dan udah males kayak gitu. Udah mager ya. Jadi itu teman-teman ya, mulai dari sekarang portofolio yang udah, maksudnya tugas-tugas yang udah kerjain sama teman-teman dari awal sampai selesai itu jangan sampai hilang ya. Kalau sekarang itu ada istilah anak dulu hilang, Bu, tugas saya tuh kayaknya nggak mungkin ya. Ada Google Drive gitu, ada apapun maksudnya tempat, ada cloud, ada tempat penyimpanan yang luar biasa banyak gitu. Jadi jangan sampai tugas-tugas itu tercecer. Jadi mungkin dari sini kita bisa belajar untuk mengorganize karya-karya kita selain sebentar ya Mas Ramadan ya. Selain apa namanya, tadi ngomong apa aja? Ke distract, sorry. File hilang kececeran Ya, gitu. jadi jangan sampai filenya tuh hilang kececeran. Jadi memang sekarang kita harus mulai punya kemampuan untuk organizing yang bagus gitu ya. Oke, tadi ada yang tanya, ini karena Bu Nina tadi juga bikinnya sambil lari. Mohon maaf Bu Nina, itu link presensinya, kolom NIM-nya memang harus diisi email. Oh, tadi diisi email. Maksudnya NIM. Oke, nggak usah deh, asalkan nama aja, NIM-nya nggak perlu, nggak apa-apa. Oke, gitu ya. Sorry. Jadi error pas apa namanya, Google Form-nya, ya begitulah ya. Jadi emang harus apa namanya, mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Oke Pak, jadi itu mungkin yang bisa dijadikan namanya hikmah ya teman-teman. Jadi mulai dari sekarang belajar dari Bapak Lupi, kalau semuanya nanti mau fokus untuk coba cari pengalaman, entah itu di agensi atau di perusahaan yang lainnya gitu ya. Teman-teman silakan mulai menjajaki gitu ya, website atau apalah ya, tempat-tempat yang portal-portal yang memang bisa digunakan untuk ngelingkan kita dengan lowongan kerja, kira-kira gitu. Nah, sebenarnya Pak, waktu pertama kali apa namanya, pertama kali kita nyampe di Neymar itu, sebenarnya skill yang dibutuhkan di Neymar pertama kali itu apa? Apakah memang klise harus junior graphic designer dulu atau apa? Waktu pertama kali. Waktu pertama kali di Neymar itu malah di Neymar tuh belum sebagus sekarang gitu, yang masih kayak dulu tuh istilahnya palu gada gitu, kayak apa lu bisa gue ada gitu. Dulu tuh kayak gitu waktu awal-awal. Jadi tuh dulu di Neymar ya cuman mungkin yang penting gitu, kalau kita kan emang graphic designer gitu, yang salah satu yang dulu bermanfaat itu ya jangan cuman bisa di graphic designer aja gitu. Kayak kalau kita di dunia kerja karya yang bagus aja tuh nggak cukup gitu, tapi tuh kita harus punya skill yang lain gitu, kayak misal
public speaking gitu atau negosiasi, misal bisnis dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau dulu tuh kebenaran saya tuh emang suka ngikutin tren Wijen. bukan tren yang Emang. gimana gitu ya Bu, tapi tuh kayak tren di bisnis gitu, kayak sekarang tuh bisnis ini tuh lagi naik daun loh gitu. Kenapa sih? Karena ini gitu. Nah dulu tuh kebetulan emang suka itu baca majalah marketers kayak kalau dulu tuh namanya. Nah terus tuh Ada nggak sih? masih ada Bu. Nah terus tuh ternyata di Neima itu juga pengetahuan tentang bisnis itu tuh juga sangat dibutuhkan gitu, karena background-nya Neima sendiri tuh bukan cuman sekedar agensi yang bagus di visual gitu, tapi mereka juga ngerjain suatu project itu juga harus ada sisi bisnis yang kita perbaiki gitu. Kayak misal klien ternyata tuh bisnisnya bobrok di sisi marketingnya gitu atau penjualannya gitu. Nah itu kan nggak cuman bisa diselesaikan dengan sekedar visual logo yang bagus aja gitu kan. Nah akhirnya di Neima itu juga ada yang namanya bisnisnya gitulah istilahnya, dibenerin sisi rasionalnya gitu. Kalau di Neima namanya rasional branding sama emotional branding. Kalau rasional branding itu kita ngebantu klien di sisi bisnis, kalau emotional branding itu kita ngebantu klien di sisi visual dan lain sebagainya kayak gitu Bu. Oke, jadi memang harus multi talented ya. Jadi nggak bisa kita cuman katakanlah memang skill kita tuh mumpuni banget nih di graphic designer. Pokoknya semua software tuh kita kuasai lah, dan kita punya taste yang bagus itu aja nggak cukup ya Pak ya. Nggak cukup, kalau itu tuh emang udah wajib gitu. Emang ya desainer grafis ya emang udah harus bisa banyak software gitu. Terus tuh visual bagus itu ya emang desainer grafis tuh emang dituntut harus itu gitu. Kayak gitu sih Bu. Jadi kalau sama umpamanya katakanlah kita bilang apa sih sebenarnya kelebihanmu gitu, ketika kita bilang pas wawancara, terus kita bilang saya punya taste yang bagus gitu ya, skill desain saya mumpuni gitu aja tuh sebenarnya ya banyak kali yang begitu gitu kali begitu. Iya, dan kayak udah wajib gitu, udah ya desainer ya harus kayak gitu. Harusnya Tapi tuh begitu. Jadi itu bukan kelebihan yang harusnya dibanggakan, enggak gitu ya Pak ya. Iya gitu Bu. Harus punya value lebih yang menjual gitu. Kamu bisa apa sih gitu selain desain grafis kayak gitu. Oke, jadi pas awal-awal akhirnya Pal selain jadi graphic designer juga akhirnya masuk juga ke area bisnisnya ya. Jadi kayak strategi untuk membantu klien supaya mereka tuh oke di segala aspek gitu ya. Jadi aspeknya tuh sebenarnya, nah ini Pak yang sebenarnya Bu Nina juga sering miris gitu kalau anak-anak yang sudah semester akhir, pas ujian akhir gitu ya, pas ujian akhir proyek studi atau ujian akhir tugas akhir gitu, mereka tuh masih yang menganggap bahwa iklan, media promosi itu kayak yang panacea gitu. Jadi kayak obat bagi segala permasalahan gitu. Jadi kadang-kadang kalau ditanya kenapa kok bikinnya media promosinya ini X, Y, Z gitu ya. Mereka bikin beberapa bauran media promosi gitu. Itu karena mereka selalu bilangnya itu ya karena memang inilah yang dibutuhkan klien. Selama ini media promosinya jelek gitu. Jadi pasti ada kayak apa ya, semacam justifikasi yang tidak didasari dengan riset, yang pasti semuanya tuh kayak seragam gitu. Pasti ujung-ujungnya karena selama ini tuh mereka media promosinya hanya ini gitu ya. Atau mereka jadi bilangnya cuma hanya ini, terus tampilannya kurang bagus. Jadi justifikasi yang seperti itu yang sebenarnya harus dari sekarang itu kita ubah ya mindsetnya. Jadi bahwa media komunikasi visual tuh nggak kayak obat gitu ya. Maksudnya nggak kayak obat mujarab yang terus ketika kita berikan ke klien, terus tiba-tiba kliennya yang tadinya bisnisnya masih sepi terus jadi rame, itu kan nggak begitu gitu. Iya, enggak. Oke, nah ada banyak aspek gitu ya. betul. Kalau di Neima sendiri sebenarnya kalau kemarin ya sempat ngobrol-ngobrol sama Atha Azaki. Atha kan juga kemarin sempat di Soka ya. Selain Neima kan ada Soka, tapi kalau Soka kan emang belum sebesar Neima agensinya. Dia bilang ketika pas jadi graphic designer di Soka, waktu itu dia jadi junior graphic designer waktu masih kuliah di Soka. Terus habis itu Bu Nina tanya, berarti
pas di Soka belajar dong soal katakanlah marketing research-nya gitu, diajak nggak waktu pas apa namanya, ya pokoknya ngobrolin lah ya ini mau dibenerin di mananya. Kalau tadi kan kalau Pak Lutfi bilang ada rational branding, ada emotional branding. Nah, itu dilibatkan nggak? Enggak, cuman eksekusi visual aja gitu kalau katanya Atha. Makanya dia juga waktu Atha Asagi waktu saya tanya pas di Berkelana itu berarti banyak belajar strategi marketingnya juga dari Soka ya? Enggak juga gitu karena kayaknya mungkin di agensi yang tempat dia kerja itu dipisah-pisah gitu Pak. Maksudnya yang desainer ya pasti hanya akan dealing sama urusan visual, berarti nanti yang tim research marketing akan yang lainnya. Kalau di Neima pengalamannya Pak Lupi gimana? Ya, dulu kalau di Neima saya tuh sebenarnya juga cuman dikhususkan di graphic designer gitu Bu. Terus yang penting juga nih kita tuh harus kepo orangnya gitu, kayak curious gitu. Kadang dulu tuh di rational branding tuh cuman dipegang sama satu orang dan gak ada penerusnya gitu kayak gitu, cuman yang senior itu. Nah terus tuh kalau dulu tuh saya misal kamu Pak Lupi kamu ngerjain ini ya logo ini gitu, oh ya beres saya kerjain gitu. Terus nanti kalau udah itu tuh kita tuh harus kayak inisiatif sendiri gitu, kayak Pak Bapak lagi ngerjain apa sih ini gitu misal ini tuh rasionalnya gitu, terus tuh minta aja gitu ngomong kayak Pak saya pengen dong diajarin gitu, kayak kepengen tahu juga gitu. Nah nanti dari situ mungkin mereka jadi bisa ngenilai gitu, mungkin anak ini tuh ada ketertarikan untuk belajar ini gitu. Nah nanti habis itu tuh kita bakal diajakin gitu. Kalau saya awalnya sih dari situ gitu, dari yang kepo-kepo kepengen ikut bantuin gitu, terus tuh kayak kepo-kepo kepengen Pak misal saya bantuin untuk riset di sosial medianya ya gitu, atau riset di konsumennya dia tuh sebenarnya kayak apa gitu. Nah misal kadang tuh dulu kalau saya misalkan habis selesai ngerjain logonya gitu, nanti masih ada waktu, kalau masih ada waktu tuh biasanya saya terusin gitu, karena awalnya udah diceritain yang dikerjain tuh step-stepnya tuh ini gitu. Jadi tuh kayak tanpa disuruh tuh saya udah ngerjain bagian rasional brandingnya gitu, kayak nanti kalau udah saya serahin gitu ke kreatif direkturnya yang ini, Pak ini tuh tadi saya coba ikut ngerjain bagian rasionalnya sih, cuman buat latihan aja gitu, siapa tahu kepake gitu. Nah nanti pas dilihat sama dia, oh iya kok udah bener gitu. Nanti kalau ada yang salah ya sama kreatif direkturnya kayak dibilangin ini tuh harusnya kayak gini gitu. Terus tuh kalau misalkan mau tahu riset konsumen yang lebih benar tuh caranya gini gitu. Nah dari situ tuh akhirnya keterusan gitu Bu, akhirnya jadi brand analis itu. Oh gitu. Jadi kita memang berusaha untuk melibatkan diri ya. Jadi emang berkembang itu perlu ya. Sebenarnya yang nggak ada yang salah sih, katakanlah kalau seumumnya kita emang nyaman jadi graphic designer gitu ya. Maksudnya kepengennya, bentar. Teman-teman apakah suara saya masih terdengar? Masih, Bu. Oke, berarti ini jaringannya Mbak Palupi yang agak bermasalah. Oke, tadi nge-lag. Bu tadi sampai mana ya Bu? Maaf Bu, internet saya tadi kelihatan nge-freeze terus habis itu ya. Bu Nina tunggu dulu sampai sampai nyala. Nah, sebenarnya nggak ada yang salah kalau kita udah ngerasa nyaman jadi graphic designer terus jadi graphic designer terus gitu ya untuk beberapa waktu. Tapi memang juga perlu kita untuk berkembang sebenarnya paling untuk mengetahui hal-hal yang berada di luar katakanlah wilayah yang sudah kita kuasai gitu. Jadi tidak hanya nyaman di satu skill aja, tapi juga merambah ke skill-skill yang lainnya. Jadi karena kan tadi kan cerita bahwa awalnya graphic designer, terus habis itu sampai akhirnya terakhir jadi brand analis gitu. Itu karena inisiatif sendiri sebenarnya. Jadi berinisiatif sendiri untuk mencari tahu, untuk mengembangkan kapasitas supaya ilmunya itu berkembang. Karena memang kita tahu DKV itu kan ilmu yang sangat dinamis ya. Jadi percepatannya tuh kan luar biasa rapid gitu. Bu Dina aja tuh punya temen yang saat ini kerja di London gitu. Dia tuh bilang, nanti mungkin setelah aku umur 45 gitu ya.
skillku ini ya aku skillnya dia udah apa namanya skillnya dia udah mumpuni ya, dia 3D artist memang. Tapi katakanlah dia bilang, tapi nanti anak-anak muda yang skillnya jauh di atasku dan willing ya, jadi mau buat dibayar lebih murah dari aku tuh jumlahnya akan banyak sekali gitu. Jadi setelah umur 45 tuh kayaknya aku harus mikir aku mau ngapain gitu, karena kayaknya ini bukan industri yang apa namanya yang cukup ramah bagi orang-orang yang nantinya usianya tuh udah lanjut katakan begitu. Kalau Bunda kan karena sudah mendekati usia 40 ya, jadi tinggal apa namanya tahun depan aja gitu usia kita udah 40. Jadi makanya usia Bu Nina, teman-temannya Bu Nina waktu sekolah di kafe dulu itu kalau diskusi ya begitu. Jadi setelah ini mau ngapain? Karena kita nggak bisa bohong bahwa anak-anak yang lebih muda, skillnya yang lebih mumpuni itu jumlahnya itu akan terus bertambah gitu ya. Dan memang sudah kodratnya pasti nanti dengan seiring usia kita pasti akan mengalami penurunan gitu ya dalam hal ya gitulah. Jadi pemahaman teknologi dan seterusnya. Jadi kalau soalnya kita terlalu nyaman jadi graphic designer terus nggak mau belajar mengupgrade ya rugi-rugi juga ya. Siapa tahu nanti kalau soalnya kita pindah gitu kita diculik sama headhunter terus habis itu kita pindah ke lain siapa tahu kita bisa jadi punya posisi yang lebih tinggi gitu ya padahal kalau seumpamanya kita mau cari tahu gitu. Jadi berinisiatif itu penting teman-teman. Jadi kalau kemarin katakanlah pas tugasnya Pak yang kemarin sama Pak Wanda di review tuh ya. Ya kalau Pak Lupi kan tahu sendiri ya Pak Wanda kalau nge-review ya Pak ya. Tapi udah ini ya apa namanya udah kebal udah kebal. Nah ini kan teman-teman di sini ini kayaknya baru semester ini ketemu Pak Wanda gitu. Jadi yang sebenarnya kita push ke mahasiswa itu adalah menjadi apa ya, menjadi punya inisiatif yang lebih dari sekedar brief yang diberikan. Sebenarnya sih kita berharapnya tuh begitu. Karena nggak bisa bohong Bu Nina, sejak kuliah online kayak begini, saya sih lihat skillnya teman-teman itu mumpuni, cukup mumpuni. Cuman karena teman-teman itu nggak bisa ketemu langsung gitu ya sama teman-teman. Kalau dulu waktu Pak Lupi kuliah di DKV kan kerasa banget ya. Kalau brainstorming kumpul sama teman-teman tuh penting banget untuk mengasah apa ya, mengasah kreativitas kita. Iya. Apa namanya? Untuk mendorong kita untuk punya ide-ide gila gitu. Nah, teman-teman kan sayangnya sejak kuliah online kan nggak punya kesempatan untuk itu gitu, Pak. Jadi kadang-kadang memang yang agak kita terasa gitu ya, agak terasa itu adalah willingness-nya untuk mengeluarkan ide-ide gila gitu. Jadi kurang berani, masih main aman gitu ya. Jadi mungkin ini ini pelajaran juga buat apa namanya teman-teman. Jadi kita harus mau berusaha untuk keluar dari zona nyaman, mencoba untuk menjadi apa namanya versi yang berbeda gitu ya ketika kita menuangkan ide-ide dalam graphic design. Kemarin tuh belajar mind mapping terus menuangkannya ke dalam iklan Pal. Jadi yang kemarin di review mulai dari apa namanya mereka riset produknya secara sederhana lalu mind mapping mau dieksekusi apa terus akhirnya sampai dieksekusi akhirnya. Ya ada yang berhasil gitu ya. Masih sedikit tingkat keberhasilannya maksudnya menuangkan gagasan dari mind mapping ke iklan itu keberhasilannya masih sedikit tapi kan itu diyakinkan sama Pak Wanda itu sebagai awal yang perlu gitu ya dimiliki. Nah, Pak Lupi sendiri punya pengalaman nggak sama mind mapping gitu? Sebelum katakanlah Pak Lupi bikin visual gitu, mind mapping itu sepenting apa Pak? Iya, penting banget sih. Itu kalau di Neima itu juga sangat dipakai ya proses brainstorm sama mind mapping itu. Jadi kalau untuk mind mapping itu kan untuk mengeluarkan segala ide-ide yang ada di kepala kita gitu. Nah, nanti kalau di proses brainstorming di Neima itu enaknya itu rame-rame gitu, Bu. Jadi tuh kadang kita nggak ngebuang ide yang kita anggap kayaknya ini nggak bakal jadi bagus gitu. Biasanya itu kita simpan juga ide-ide dari proses mind mapping itu. Dan proses mind mapping itu juga kayak ngebantu kita untuk menjabarkan apa yang tadinya ngebundet kayak gitu, Bu. Kayak gitu. Jadi kayak mengurai benang kusut gitu sebenarnya ya, Pak ya. Sebenarnya kan kita mengurai benang kusut dan melihat kemungkinan-kemungkinan yang paling jauh gitu. Melihat kemungkinan yang paling jauh untuk bisa diolah lagi gitu menjadi sebuah gagasan kreatif. Sebenarnya kan pentingnya itu ada di situ. Ya, tapi nanti sih itu kemarin kan masih percobaan pertama. Katakanlah kalau tingkat keberhasilannya masih belum seperti yang diharapkan Bunda sama Pak Wanda, tapi
yang dihargai itu adalah proses belajarnya kan pasti. Juga saya sih adalah orang yang sangat percaya kalau teman-teman katakanlah pas di kuliah itu masih struggling untuk memahami, struggling untuk apa namanya catch up skillnya gitu ya. Tapi nanti kalau pas lulus, pas sudah terjun di dunia industri juga pasti akan mahir-mahir sendiri gitu ya Pak ya. Kalau Pak Lupi ngerasa sebenarnya apa yang didapatkan di bangku perkuliahan itu bermanfaat sejauh mana sih Pak ketika sudah terjun sebagai praktisi gitu? Kalau Pak Ya, Lupi. bermanfaat banget sih kalau saya, apalagi kalau misal tugas banyak gitu ya, itu juga sebenarnya ngebentuk diri kita gitu Bu. Nanti kalau misalkan kita terjun ke agensi gitu ya, itu tuh bisa nggak tidur 2 hari tuh bisa. Jadi tuh eh udah biasa gitu tugas kuliah gitu. Akhirnya itu ngebentuk diri kita buat jadi kuat gitu. Terus tuh kayak misalkan komentar dari dosen atau apa gitu, itu juga berguna banget gitu buat kita sampai sekarang gitu. Karena nanti kalau di dunia kerja bakal ketemu klien yang berbagai macam rupa gitu, yang mungkin ngomongnya bisa seenak udel mereka gitu. Ya gitu Bu. Terus tuh kalau banyak banget sih sebenarnya kuliah itu ngebantu banget kok gitu dari sisi, apalagi dari sisi teknik gitu, untuk gimana kita bisa berpikir kreatif gitu untuk ngerjain sebuah suatu project kayak gitu Bu. Karena memang semakin ke sini kan ketika kita kuliah online seperti ini ya, dengan segala keterbatasan yang seharusnya bisa kita miliki kalau kita kuliahnya di luar jaringan gitu kan. Saya yakin memang banyak teman-teman tuh yang ngerasa aduh kuliahnya begini-begini aja gitu ya, cuman kuliah di Zoom gitu ya. Ngerjain tugas juga nggak pernah ngerjain di lab gitu ya. Semuanya dikerjain di rumah sendiri. Nanti ketemu cuman tinggal di review gitu, terus habis itu dinilai. Kayaknya mungkin ada banyak juga yang ngerasa bahwa sebenarnya kuliah ini ngasih aku apa gitu ya, ngasih bekal apa gitu. Tapi sebenarnya kalau kita berpikir kembali, kuliah itu yang membentuk kita jadi pribadi yang tangguh ya Pak ya. Jadi kita jadi punya komitmen, kita mencoba untuk disiplin, mencoba untuk menyelesaikan misi. Itu kan juga perlu untuk dilatih gitu, tidak tiba-tiba ada ya. Jadi skill-skill seperti itu tuh sepertinya memang bisa kita dapatkan melalui bangku perkuliahan. Jadi tetap semangat teman-teman meskipun kuliahnya baru ketemu 1 semester gitu ya teman-teman. Ini Bapak Lupi malah belum ketemu sama teman-teman sekelasnya. Iya, belum sama sekali. Sama sekali. Nanti masuk-masuk udah semester 4 aja tinggal bimbingan aja gitu ya sama dosennya. Jadi sebenarnya padahal kalau kita kuliah di ITB itu yang asik itu adalah atmosfernya. Jadi atmosfer ketika kita sudah masuk ke kampusnya itu adalah atmosfer yang betul-betul berbeda. Waktu Bu Nina masuk ITB, Bu Nina sudah masuk di 2 kampus kan. Dulu S1-nya kan di UM, terus habis itu Bu Nina kerja di UNES dulu, terus baru lanjut di ITB gitu. Itu betul-betul atmosfernya tuh berbeda gitu. Jadi kita tuh jadi tiba-tiba rajin aja gitu. Iya sih Bu. Tapi online juga atmosfernya kayak gitu, kayak apa sih, jiwa kompetitifnya tuh tinggi-tinggi banget gitu anak-anaknya. Kayak ngelihat, ih dia bisa kayak gini, masa aku enggak gitu. Aku harusnya bisa juga dong kayak gitu. Iya betul-betul. Jadi nggak tahu ya, tapi betul-betul betul-betul memberikan kita atmosfer yang berbeda suasananya. Apalagi kalau kita masuk langsung gitu ya, ketemu langsung sama anak-anaknya, terus habis itu kita apa namanya? Kalau perpustakaannya sih agak lama, maksudnya jadul perpustakaannya tuh stylenya masih style jadul gitu. Cuman nggak tahu aja ya, tapi memang atmosfernya tuh jadi kepengen baca banyak buku, kayaknya kepengen banyak diskusi. Terus habis itu kan karena di sana kita bisa mengakses berbagai kegiatan akademik ya yang diselenggarakan oleh fakultas lain. Kita lihat pameran-pameran yang ada di sekitarnya. Jadi apa ya, insight-nya tuh banyak banget gitu. Pas semester 1 Bu Nina masuk di ITB itu, Bu Nina termasuk yang udah agak senior. Waktu itu Bu Nina usianya udah 26, tapi yang teman-teman Bu Nina satu kelas itu fresh grade semua. Jadi dan karena Bu Nina sudah ngajar, jadi Bu Nina tuh dipanggilnya tuh Cik Gu, udah malu banget karena udah karena Bu Nina yang udah kerja agak lama gitu ya di UNES.
Tapi karena ngelihat wah anak-anaknya begini gitu, minder sih awalnya gitu. Karena kan saya dari ex IKIP dan UM ke UNES gitu kan. Dulunya kan apa institut keguruan, tapi ternyata ketika diikutin gitu ya, terus akhirnya jadi punya Bu Nina jadi punya banyak waktu untuk baca, untuk diskusi gitu. Jadi bangga banget waktu pas semester 1 tuh IP tertinggi di kelas tuh ternyata Bu Nina gitu. Akhirnya Wow. itu sih padahal cuma 3,9 nggak sampai 4 gitu, tapi rasanya wah ternyata aku bisa gitu. Jadi nanti semoga Pak Lupi punya kesempatan untuk datang ke kampus gitu ya, ngerasain atmosfernya meskipun selama ini ketika online juga udah apa namanya udah terasa, tapi kalau luring tuh rasanya juga lebih mantap aja. Pasti beda ya, Bu. Pasti beda gitu ya. Minggu depan saya ke Bandung kok, Bu. Oh iya, oke. Iya. Semoga. Cuman habis itu pulang. Oh, nggak stay. Enggak sih, Bu. Berarti Soalnya belum kos ya? masih semester depan kayaknya. Iya. Baru luringnya. Ya, kayaknya mungkin semester depan ketika pas mengerjakan tesis tuh memang harus di sana gitu supaya bisa fokus lah gitu. Karena sebenarnya tesis tuh nggak sulit-sulit amat, Pak. Yang sulit tuh disertasi, Pak. Kalau dulu ujian tesis tuh kayaknya nggak terlalu, ya maksudnya ya sulit tingkat kesulitannya, tapi maksudnya masih bisa dijalani sambil ngomong anak itu masih bisa lah waktu itu ngomong bayi itu masih bisa, kira-kira seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Nah, Pal ketika kerja di Neima itu pernah nggak sih ngadepin pengalaman yang tuh kayak nyesek banget gitu, rasanya tuh kalau di alam, kalau diinget lagi tuh aduh kayaknya tuh nyebelin banget. Jadi pengalaman pahit yang Pal alami ketika kerja di agensi, tapi ketika Pal sudah melangkah ke sini, Pal tahu itu jadi pembelajaran gitu buat aku gitu. Pernah nggak sih, Pal? Boleh diceritain nggak? Pernah, sering. Kalau yang diinget banget sih pas pertama kali ini presentasi ke klien. Jadi tuh dapat tugas presentasi itu gitu. Awalnya sih saya nggak mau kayak, tapi tuh orang-orangnya tuh emang orang-orang di lingkungan yang sangat mendukung kita untuk maju gitu. Akhirnya ya udahlah sikat aja gitu, mumpung ada kesempatan. Nah terus tuh pas kebenaran ketemu kliennya itu yang rada susah gitu. Jadi saya tuh bener-bener diserang yang lebih dari sekedar sidang skripsi itu apa gitu. Itu nggak ada apa-apanya gitu. Jadi tuh waktu itu tuh saya gagal gitu Bu untuk mempertahankan ya ininya saya gitu, kayak karyanya yang sudah dibikin sama tim gitu. Itu saya benar-benar merasa gagal banget gitu, kayak pulang dengan kekalahan banget gitu, karena kita harus ngerevisi itu lumayan cukup banyak gitu, yang mana tuh biasanya kalau ngerevisi itu tuh cuman revisi-revisi minor gitu, tapi waktu yang saya presentasi tuh revisinya mayor banget gitu. Itu kayak ngerasa hancur gitu. Karena sebenarnya rasa guilty-nya tuh nggak hanya kepala sendiri tapi juga ke tim gitu ya rasanya. Iya kayak gitu Bu, bener banget. Nah itu jadi itu sih yang perlu teman-teman pelajari juga untuk mempertahankan apa Bu namanya? Eksekusi ya, jadi kayak apa sih? Akhir gitu mempertahankan ya karyanya gitu. Terus tuh juga kayak harus pinter ngasih reason kenapa sih kita bikin karyanya kok kayak gini gitu. Nah waktu itu emang si kliennya itu emang butuh edukasi yang lebih banyak lagi sih gitu tentang dunia perbrandingan gitu. Kadang kan ada yang klien itu kan semau gue gitu, kayak aku tuh pokoknya mau logo yang A gitu. Ya ngapain ke agensi gitu. Kalau agensi kan istilahnya orang datang ke dokter gitu, nanti kan agensinya tahu kamu tuh sakitnya ini. Jadi tuh obatnya ini sama ini gitu. Tapi tuh waktu itu kliennya nggak mau, kayak aku tuh sakitnya paru-paru, kamu tuh harusnya ya kayak gini, kayak gitu. Gitu. Jadi udah ngerasa sebenarnya dia tahu permasalahannya tapi masih minta tolong ke agensi gitu. Tapi kalau dikasih tahu nggak mau. Iya, dan akhirnya ya mintanya beneran desain logo yang menurut kita tuh nggak banget kayak gitu, Bu. Ya, oke. Nah, gitu dari situ sih akhirnya saya belajar gitu untuk yang kayaknya harus belajar lagi nih tentang bisnis gitu, harus belajar cara ngomong gitu, terus tuh harus belajar cara mempertahankan argumen yang bener kayak gitu.
bangun sih. reasoning itu juga penting ya Pak ya. Iya, Maksudnya, benar. jadi katakanlah kan kalau orang-orang yang tidak terlalu tahu, itu kadang-kadang itu jauh lebih sulit untuk dikasih penjelasan dibandingkan dengan orang-orang yang sudah punya sedikit gitu ya, sudah sedikit punya bekal ilmu gitu. Benar sih rasanya seperti itu. Jadi makanya reasoningnya juga yang harus masuk di mereka gitu. Kalau semuanya kita bangunnya reasoningnya uh, based on pengetahuan kita, kayaknya kita nggak mulai di halaman yang sama gitu ya. Kalau baca buku, kita sebenarnya udah di halaman 10, ternyata dia ngomongnya halaman 1 tapi ngeyel. Nah, itu jauh lebih menantang untuk apa namanya untuk dikasih tahu gitu ya. Tapi setelah itu jadi lebih pede ya. Kalau katanya kalau sudah pernah gagal gitu, jadi lebih pede nggak sih Pal di Iya sih. presentasi berikutnya? Iya Bu, di presentasi selanjutnya tuh kayak udah pokoknya aku udah baca ini nih, udah tahu ini gitu. Jadi ya udah sikat gitu. Akhirnya belajar dari situ gitu. Tapi itu penting ya Pak. Jadi pengalaman seperti itu pastinya mengalami kegagalan yang sampai katakanlah kita ngerasanya udah yang aduh pahit banget, pahit gitu. Itu penting banget karena ya dari situ kita jadi belajar, jadi lebih bersiap gitu. Nanti ke depannya apa yang harus disiapkan sebelum kita presentasi dan mempertahankan eksekusi gitu, kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, nanti sih Bu Lina mau minta Pak Lupi ngasih nasihat, tapi sebelumnya mungkin Bu Lina buka sesi pertanyaan buat adik-adik di sini. Jadi silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyain ke Mbak Palupi apapun itu gitu ya. Jadi katakanlah nggak yang harus selalu punya kaitan sama agensi, kerja di agensi atau apapun deh kayaknya boleh gitu ya. Asalkan jangan ini ya permasalahan Cinta. mau bilang karena sesinya kayaknya nggak cocok kalau di sini gitu kalau ini. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan teman-teman raise hand. Nanti Bu Nina akan berikan kesempatannya itu berdasarkan ininya, urutannya. Oke. Bentar, Bu Nina lihat dulu. Oke, ini Mbak Fatia sudah raise hand. Silakan Mbak Fatia dibuka mikrofonnya. Boleh kalau mau nyalakan kamera juga. Kalau udah Bu, mohon maaf ya nggak bisa nyalain kamera, sinyalnya jelek banget soalnya. Oke, ya boleh silakan Mbak Fatia. Tadi kan Mbak Pal tuh bilang pas lagi zamannya kuliah tuh kayak sebar portofolio aja. Nah portofolionya kan posisi di situ kan masih kuliah, jadi banyak kan yang ngambil dari tugas kuliah ya Mbak. Nah itu gimana sih cara build percaya diri sama karya kita sendiri gitu. Kadang soalnya aku pribadi tuh kadang ngerasa karyaku nih kayak kurang pantas gitu buat masuk portofolio, kayak masih kurang gitu. Nah itu gimana sih, apa kita harus ngerevisi karya kita sendiri sampai benar-benar pantas baru kita sebar sebagai portofolio, atau kita sebar aja apa yang kita punya dulu sekarang dan terus latihan terus biar ada perubahan gitu, biar ada kemajuan dari karya kita sebelumnya, jadi portofolio kita makin bagus sendiri nantinya kayak gitu. Mending yang mana, atau udah pede aja yang penting sebar aja dulu kayak gitu? Ya, kalau yang dulu saya lakukan sih itu sebar aja dulu gitu. Dan nanti juga mereka tuh kayak bisa, kalau orang-orang desain tuh biasanya jadi bisa ngelihat gitu prosesnya kita gitu, dari yang awal portofolionya tuh kelihatan jelek banget gitu ke yang bagus banget gitu. Cuman kalau dulu sih saya emang yang ngerasanya kayak jelek banget sih emang saya buang gitu. Jadi ya dulu kalau untuk waktu ngebenerin portofolio tuh nggak ada gitu. Akhirnya ya udah sebar aja yang sekarang itu ada gitu, dan percaya diri aja gitu sama hasil kerja kerasnya kita gitu. Kayak pas ngerjain tugas aja tuh juga sampai nggak tidur gitu. Masa iya sih nggak ada hasilnya gitu. Nanti tuh pasti akan ada hasil yang memuaskan gitu. At least nanti kalau kita nyebar portofolio ke 20 orang gitu misal, pasti itu ada yang nyangkut aja kok 10 gitu atau 5 gitu. Pasti itu 10% dari yang kita sebar itu pasti ada yang nyangkut dan manggil kita gitu. Kalau misalkan kita nggak selalu puas gitu sama karyanya kita, ya kita nggak bakal mulai gitu, kita tuh bakal stuck di situ aja buat ngebenerin portofolio gitu. Jadi yang ada sekarang sih kalau menurut saya sebar aja kayak gitu. Kalau dari pengalaman sih kayak gitu ya. Kayak gitu. Iya sih, memang. Tapi memang ini adalah penyakit yang
menjangkiti semua, kata saya ya, mahasiswa DKV gitu. Jadi kita tuh memang tiba-tiba tuh jadi nggak pede aja gitu sama karya kita sendiri. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa dimanjakan dengan tampilan-tampilan visual tuh yang udah sophisticated banget gitu kayaknya. Jadi tapi yang harus kita percayai adalah setiap gaya atau setiap visual style itu punya pasar ya, Pak ya. Bisa Iya dibilang Bu, begitu nggak benar sih? banget. Jadi katakanlah kalau kita nyebar portofolio kita di perusahaan X, mungkin nggak cocok sama perusahaan X, tapi mungkin cocok sama perusahaan Y gitu. Jadi ada style yang mungkin bisa masuk, pasti ada yang masuk. Jadi saya juga percaya banget soal teori 10% gitu ya. Zaman dulu ketika saya ngadain Semarang International Illustration Festival yang 2017. Kalau yang tahun ini yang ikut kan sudah 60 negara ya, karena SIF udah punya nama. Tapi ketika SIF 2017 ketika pertama kali diselenggarakan itu SIF pertama itu saya nyebar email gitu ya, nyebar email undangan ke ilustrator-ilustrator di seluruh dunia itu satu hari itu saya sampai nyebar sekitar 80 sampai 100. Jadi nanti pasti 10%-nya itu pasti nge-reply gitu ya. At least meskipun mereka bilang, oh sorry aku nggak bisa, oh sorry. Tapi setiap hari itu saya 80 gitu ya, sampai 90. Kadang-kadang kalau 100 kan saya kena ban sama Gmail gitu. Jadinya ya kayak gitu. Tapi memang seberapapun yang kita sebar itu pasti nanti 10%-nya akan nyangkut gitu, kira-kira seperti itu. Jadi pede aja ya, Pal ya. Kalau gitu ya. Pede aja ya. Oke. Selanjutnya Mas Baruna. Silakan Mas Baruna, boleh dibuka mikrofonnya. Ayo Bu, sebelumnya mau nambahin nih. Oh iya, oke, boleh, silakan. Kalau misal mau dibilang jujur juga ya, dulu tuh portofolio saya tuh ngepas pas-pasan banget, itulah nggak yang se-expert teman-teman saya yang di ilustrasi gitu. Itu tuh kalau ngelihat teman-teman tuh bagus banget gitu, keren banget gitu. Kalau misalkan saya terus ngelihat itu ya saya nggak jalan-jalan, nggak maju-maju gitu, kayak ya udah percaya sama diri sendiri gitu. Nah, terus nanti pada akhirnya pada saat kita kerja itu juga yang dinilai juga nggak cuman karya gitu, karya aja tuh nggak cukup, tapi tuh yang paling penting tuh attitude-nya kita gitu, dan gimana caranya kita pas kerja kayak gitu. Itu attitude yang nomor 1 sih kalau di dunia kerja itu Bu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau sama mamanya Bu Nina tuh ngomongnya kayak gitu, karena attitude gitu ya, itu yang harus jadi modal utama, itu nggak bohong gitu, karena Bunda juga sudah pernah bekerja gitu ya di beberapa tempat gitu ya. Pengalamannya pasti lebih banyak secara Bu Nina terpaut berbelas-belas tahun dengan teman-teman, berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun, tapi memang betul teman-teman, jadi skill aja tuh nggak cukup, tapi kita juga perlu menomorsatukan attitude gitu ya. Oke, terima kasih. Boleh nanti kita lanjutkan lagi karena Mas Baruna nanti tangannya kasihan gitu ya. Udah dari tadi. Silakan. Silakan Mas Baruna. Baik Bu, makasih. Ya. Saya mau tanya, kan katanya Mbak Lupi sendiri kan di dunia kerja itu sebagai seorang desainer, skill desain itu tidak cukup. Nah, dibutuhkan skill-skill lainnya seperti public speaking dan lain-lain. Nah, Mbak Lupi sendiri itu belajar skill public speaking dan lain-lain itu dari mana ya? Terima kasih. Ya, itu tuh saya tuh belajarnya tuh dari mana-mana. Ya belajar dari dunia kuliah lah gitu ya kan. Kayak belajar dari Bu Nina, Pak Wanda gitu. Apalagi kalau dengerin Bu Nina ngomong gitu kan enak banget sih gitu. Nggak ada berhentinya gitu. Asik banget gitu. Oh, karena kayak kereta. ya enggak Bu, kayak tapi berbobot gitu kan kalau Bu Nina. Kalau saya tuh dulu belajarnya awal-awal tuh saya juga nggak bisa ngomong sama sekali gitu. Kalau ngomong pasti gitu. Nah tapi lagi-lagi mungkin opportunity yang datang gitu. Kerja di lingkungan Neima itu benar-benar lingkungan yang ngedukung banget gitu kita untuk belajar banyak hal gitu. Dulu tuh di Neima tuh saya tuh sampai dikasih gratis gitu, kayak ada seminar public speaking apa gitu, udah ikut aja Neima yang bayarin gitu, kemana-kemana gitu tuh pasti dibayarin gitu. Nah kalau nggak ada kesempatan untuk kayak gitu ya sekarang tuh banyak banget kan kayak public speaking, webinar online kayak gitu. Terus apalagi YouTube, ya ampun, YouTube tuh kita tuh bisa belajar semua hal gitu dari YouTube.
public speaking di YouTube tuh banyak banget gitu, belajar aja dari situ gitu. Terus tuh banyakin diskusi sama temen, ngobrol sama temen gitu, itu nanti mungkin melatih otot mulut kita gitu ya buat ngomong supaya lancar kayak gitu. Iya, meskipun sekarang saya juga kalau ngomong tuh masih belibet gitu, sampai sekarang pun masih belajar sih kayak gitu. Kayak gitu ada banyak, sekarang tuh udah aksesnya tuh udah nggak kayak dulu gitu, sekarang udah gampang banget gitu untuk belajar dari mana-mana gitu, dari internet, YouTube, Instagram kayak gitu. Dan sering-sering aja ikutan diskusi seminar di DKV gitu, banyak banget ada ADGI gitu, itu tuh seminar tuh gratis-gratis itu, yang tertarik tipografi sekarang juga banyak gitu, udah ikutan aja semua gitu. Kan sekarang tuh kita dimudahkan sebenarnya online kan ya Bu, online tuh kita bisa ya udah ikut aja gitu. Kalau dulu tuh zamannya saya tuh malah nggak ada kayak gini gitu, offline gitu, sampai kadang tuh ngobrol sama temen kayak, ih kepengen ikutan seminar tentang desain grafis tuh di mana ya gitu, ih harus keluar kota, ngeluarin banyak duit gitu. Sekarang cuman di kamar aja tuh kita udah bisa belajar gitu, dan gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya kayak gitu. Sebelum nanti setelah pandemi kita bakal keluar ke dunia yang sesungguhnya gitu, yang wah sangat menantang banget lah pokoknya. Nih habis lulus kuliah mah nggak ada apa-apanya, makanya di kuliah itu tuh gunakan gitu kesempatan di kuliah ini tuh untuk belajar sebanyak-banyaknya, ketemu sama orang-orang yang kita anggap keren gitu, banyakin ngobrol dan diskusi sama Bu Nina sama Pak Wanda, itu tuh kepake banget sampai sekarang. Itu kesempatan kalian tuh di kuliah tuh jangan disia-siain banget. Kalau misalkan ngobrol sama teman-teman yang sekarang udah pada lulus gitu, kayak Lilis, Casna gitu ya Bu, mereka tuh pasti kadang suka ngobrol, wah nyesel banget ya dulu di kuliah jadi anak males kayak gitu, kayak wah nyesel banget kuliah dulu ngerjain tugasnya tuh cuman gitu-gitu aja gitu. Itu penyesalan kayak gitu tuh bakal dirasain tuh nanti setelah lulus gitu. Kalau mungkin sekarang kalian masih males-malesan gitu, sayang banget sih sumpah, nanti nyeselnya nanti deh kalian beneran. Betul, iya. Oke, jadi sebenarnya kita itu kalau sekarang kan investasinya kan memang ke bandwidth ya, Pak. Kalau dulu kalau kita mau nyari seminar kan ya kita harus ngeluarin dana tuh banyak loh kalau kita mau datang ke seminarnya Caraka gitu ya. Paling katakanlah kan 200.000, 250.000 sekali datang gitu. Tapi kalau sekarang tuh kan kita cuma modal bandwidth aja sama modal kemauan gitu, istilahnya begitu. Kita modal kemauan, mau ikut aja. Kadang-kadang kan ini saya juga tahu, saya juga memahami teman-teman kalau sama ada kayak kreatif talk atau mungkin ada webinar gitu, kadang-kadang mungkin sudah jengah gitu karena terlalu banyak gitu kan. Tiap hari itu kan ada gitu. Sampai kadang-kadang mungkin ya take it for granted gitu. Akhirnya seminar lagi, tapi sebenarnya itu adalah kesempatan kita untuk upgrading skills, tapi kita nggak ngeluarin dana yang banyak gitu. Memang investasinya tuh di usia-usia ini ya Pak ya. Di usia ini tuh teman-teman harus punya investasi yang besar untuk mau belajar, untuk mau dapat ilmu sebanyak-banyaknya. Betul, kalau sekarang akses ilmunya tuh gampang banget, kita tinggal cuman buka Zoom aja sudah bisa. Jadi jangan sampai nggak dimanfaatkan gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke, ini ada yang raise hand lagi, silakan Mas Rizky Maulana. Mas Rizky? Halo, selamat pagi. Iya, oke, silakan. Kak Palupi mau nanya dong. Ini kan saya bersama teman-teman saya dari Udinus tuh bertiga baru memulai studio / agency sendiri. Nah, untuk sekarang kami punya 2 klien dan berencana buat nambah lagi. Tapi struggle-nya tuh pas ini mau nambah klien, udah kirim proposal sana sini tuh nggak ada yang nyangkut gitu, belum ada. Mungkin bisa ngasih insight untuk menggait klien tuh gimana caranya gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Belum dijawab. Wah, cara menggait klien ya. Kalau di Neima sendiri sih, kalau yang saya tahu gitu, cara mereka menggait klien itu dengan memperbanyak jaringan distribusi gitu ya kali namanya. Di Neima itu kan kebetulan juga CEO-nya itu udah punya nama gitu kan, udah terkenal gitu. Kalau di Neima sih mereka ngadain semacam seminar gitu ya, seminar
tentang bisnis dan branding gitu. Nah, dari situ tuh di akhir tuh biasanya ya ada soft selling gitu. Kayak akhirnya setelah seminar tuh kan pasti kliennya pada, wah iya bener juga ya, wah tercerahkan gitu, wah ilmunya daging gitu. Wah gimana sih cara nerapin ilmu itu ke bisnis saya gitu. Kan kalau mereka nggak bisa kan pada akhirnya ya udah serahin ke Neima aja kayak gitu. Nah kalau di Neima tuh dari cara itu gitu memperbanyak jalur distribusinya gitu dari seminar gitu kalau di Neima. Terus tuh kalau Neima tuh karena udah dikenal ya apa sih mereka tuh ada YouTube juga gitu. Terus tuh ada Instagram gitu kayak di Instagram bagi-bagi apa sih kayak tentang edukasi gitu di akhirnya diselipin dengan soft selling gitu iklan-iklan kayak gitu sih yang tahu gitu. Cuman kalau misalkan masih kecil gitu ya perusahaannya masih kecil tadi udah nyebar itu belum ya proposal gitu? Ya udah nyoba perusahaan beberapa brand gitu. Oh ke brand. Kalau masih kecil tuh sekarang tuh yang lagi butuh banget tuh malah sebenarnya kayak UMKM kecil gitu ya kayak biasanya mereka udah punya logo bagus gitu tapi tuh mereka belum punya desainer buat sosial media mereka gitu. Nah itu sebarin aja ke situ kayak ke UMKM gitu. Sekarang tuh cari klien paling gampang tuh dari UMKM sih, nggak yang kalau brand-brand besar gitu mungkin mereka udah punya sendiri gitu ya. Kadang-kadang malah sekarang kalau trennya kalau perusahaan-perusahaan besar itu mereka kan in-house ya. Jadi agensinya tuh udah built-in di dalam perusahaannya gitu teman-teman. Jadi betul yang dikatakan oleh Mbak Palupi. Jadi ini based on research juga. Jadi bukan hanya sekedar isu, tapi memang kalau kita mau buka bisnis agensi, sebenarnya yang paling menjanjikan saat ini untuk dijajak itu UMKM. Gitu. Katakanlah mungkin teman-teman bilang UMKM kan duitnya nggak besar. Oh siapa bilang? Belum tentu ya. Jadi lihat dulu gitu UMKM-nya tuh siapa gitu dan gimana gitu. Oke, kalau Mas Dodi Neima juga UMKM lebih banyak kan? Iya, UMKM. Betul. Mas Dodi tuh juga waktu cerita ke kita UMKM kayak saya lupa namanya ya. Oh, di Malang, Dea Bakery ya, Dea Bakery. Iya, Dea Bakery itu sebenarnya ya UMKM gitu di Malang, di kota kelahiran saya gitu. Tapi ketika mereka istilahnya mempercayakan brandingnya ke Neima, jangan dikira itu uangnya uang kecil puluhan juta, enggak. Uangnya uang besar gitu ya, ratusan gitu. Jadi kita mungkin harus mulai membuka mata bahwa bisnis, katakanlah kalau kita mau menawarkan jasa agensi kita itu silakan juga menyasar UMKM, kafe-kafe gitu-gitu juga sebenarnya butuh gitu ya, tergantung. Tapi kita juga lihat-lihat dulu kalau UMKM-nya katakanlah masih kecil banget ya. Tapi kalau Mas Dodi itu yang punya Neima ya teman-teman, namanya Mas Dodi Zulkifli, memang betul seperti yang disampaikan oleh Pak Lupi, karena dia startnya mainnya awal banget ketika orang-orang belum main, dia udah main duluan gitu ya di bisnis agensi periklanan gitu. Nah karena nama besarnya akhirnya ya sekarang mungkin dia nggak usah nyari klien, dia udah didatangin sama klien. Tapi yang saya lihat dari perjalanannya, dia itu konsisten untuk ngopeni medsosnya ya, Pal ya. Iya Bu. Media sosialnya itu diopeni sejak awal, gitu sejak awal berdirinya Neima itu memang sudah kesadaran untuk ngupdate konten dan istiqomah. Istiqomah maksudnya tahu betul frekuensinya untuk ngupdate konten itu dijaga banget. Jadi mungkin bisa nggak sih Pak menurut Pak Lupi kalau kayak Mas Rizky Maulana tadi mungkin sebagai modal awalnya itu adalah mengkayakan konten di media sosial dulu gitu. Iya betul Bu. Memang seperti itu sih sekarang kebanyakan dimulai dari sosial media, bagiin sesuatu yang jangan cuma portofolio aja gitu, tapi ada value yang kita bagikan ke orang-orang biar mereka mau follow kita gitu. Kayak edukasi itu kan nanti kalau misalkan kita follow itu kan kita aku jadi dapet pelajaran tentang ini nih gitu. Jadi nanti kan engagement-nya tuh semakin naik kayak gitu Bu. Berarti memang mungkin itu bisa jadi langkah awal ya kalau samanya kita
nyebarkan portofolio aja, katakanlah, terus habis itu melihat website kita atau Instagram kita, oh masih sedikit gini kan juga mungkin klien bisa jadi ragu. Tapi kalau sebenarnya kita mulai dari yang paling sederhana, nggak sederhana sih sebenarnya. maksudnya ngapain di media sosial itu nggak sederhana. Tapi maksudnya apa yang bisa dulu adalah mengkayakan konten di media sosial supaya bisa meyakinkan orang lebih banyak, itu mungkin kayaknya bisa jadi salah satu jalan gitu ya paling. Iya Bu, bisa. Gitu kira-kira Mas Rizky. Menurut Mas Rizky gimana? Apakah sudah dilakukan Mas Rizky? Mungkin boleh sharing-sharing juga gitu kan, sebagai startup kita harus juga belajar gitu ya dari para pembelajar. Kalau Mas Rizky selama ini sudah ngapain nih, apa website, media sosial atau apa Mas? Untuk sementara ini masih ini sih Bu. Kita sementara punya 2 klien. Yang pertama itu namanya Shiro Cafe, itu berarti kayak UMKM juga restoran Japanese food. Iya, masih belum terlalu besar juga. Iya, berarti UMKM kan yang digarap. Terus? Pertama dulu kita ngurusin brandingnya, terus sekarang kita ini sosial medianya juga, Instagram, TikTok gitu. Oke lah, nah kayak gitu memang bisa jadi portofolio ya. Jadi nanti kalau itu sudah dikerjakan maksimal gitu kan, nanti bisa jadi portofolio sembari nanti Mas Rizky juga membangun media sosial dari agensinya sendiri gitu. Jadi agensi sosial media sosial dari agensi yang dibangun sama Mas Rizky juga harus dijaga bener lah kualitasnya, supaya nanti orang kalau mendarat, orang itu kalau ketika nyari informasi itu kan pasti butuh landing page ya Pal ya. Ya Bu, jadi dia mau mendarat di mana, kita mau sengaja menggiring mereka mendarat di mana. Nah itu harus kita tentukan dulu. Dia mau mendarat di Instagram kita kah atau mau ke website gitu. Kayaknya itu juga penting untuk ditentukan. Oke. Gitu ya Mas Rizky ya. Semoga sukses ya. Iya Bu, terima kasih. Startup ini. Nanti kalau soalnya ini boleh deh tahun depan gitu coba ikut kayak kompetisi kewirausahaan mahasiswa gitu tuh boleh loh ya. Jadi sebenarnya tuh ada banyak akses ke sana. Ya katakanlah mungkin kita nggak akan dapat pendanaan, tapi kita akan banyak dapat akses ilmu gitu ya, akses jaringan. Koneksi ya, jaringan. Koneksi itu penting banget ya, itu penting banget. Mahal banget itu koneksi itu kalau mau dibicarakan lebih jauh, memang koneksi itu yang jadi utama. Ya, tapi semoga sukses ya Mas Rizky ya. Oke, silakan teman-teman, ada lagi mungkin yang mau menanyakan sesuatu ke Mbak Palupi? Kalau Palupi sendiri, ini sudah ada yang raise hand. Silakan Mas Ilham. Silakan Mas Ilham dulu deh, baru nanti Bu Nina lagi. Mbak, aku kan mau tanya, misalnya kita memilih partner bisnis yang bagus, apa sih tips yang harus dilakukan ketika kita memilih partner bisnis itu yang baik supaya supaya kita nggak ketipu lah ke depannya? Oke. Langsung dijawab ya Bu. Boleh. Silahkan. Kalau dari sepengalaman saya tuh ya, kalau misalkan cari partner bisnis tuh, kalau kita kan biasanya karena dulu mungkin kenalnya cuma temen se-DKV aja gitu. Jadi bangun bisnis ya sama-sama semuanya 3 orang anak DKV kayak gitu. Nah itu tuh nggak akan jalan gitu kalau sepengalaman saya gitu. Jadi tuh carilah partner yang mereka kira-kira pinter di bidangnya masing-masing gitu. Misalkan aku nggak bisa negosiasi nih gitu. Oh berarti kita harus cari anak yang bisa negosiasi gitu. Misal dari anak SBM gitu. Kalau SBM tuh di UNES apa ya namanya? Apa ya Bu namanya? Anak manajemen. Ya anak manajemen gitu. Misal cari rekrut anak manajemen gitu. Terus tuh rekrutlah anak-anak yang bisa jualan gitu atau bisa presentasi gitu. Jangan ambil yang semuanya tuh sejurusan gitu sama kita gitu. Karena nantinya juga misal lu sama-sama nggak tahu cara jualan nih gimana gitu. Terus tuh sama-sama nggak tahu cara nge-manage waktu gitu. Nanti kliennya kabur semua gitu karena kerjaannya nggak selesai tepat waktu gitu. Nah itu yang pertama, cari yang berbeda jurusan disiplin gitu ya, berbeda disiplin ilmu gitu. Terus yang kedua ya biar supaya percaya gitu ya, supaya percaya ya itu saya yang juga masih belajar gitu. Mungkin Bu Nina bisa ngejawab, bisa biar saling percaya gitu.
Kalau sebenarnya kita mau percaya atau enggak dari orang itu memang ya kita kembali lagi ke attitude ya. Orang itu memang bisa Ya, dinilai attitude. dari attitude-nya. Jadi kalau semuanya dia janjian tepat waktu itu udah menunjukkan gitu. Oh Kalau iya itu dia iya janjian tepat waktu itu udah tanda-tanda kalau oh dia ini punya komitmen yang bagus gitu. Jadi apa yang dijanjikan dengan apa yang dilakukan itu sejalan. Menurut saya sih kalau saya sampai sekarang setua ini juga lihatnya dari sana sih. Jadi kalau kayak kemarin ini ya saya jadi punya cerita, saya tuh karena belum sempat ngurus perpanjangan apa namanya pajak motor saya karena saya habis melahirkan jadi males riwa-riwi. Akhirnya saya minta tolong orang, tanya ke teman, terus teman merekomendasikan seseorang yang kerja di Samsat gitu ya. Terus habis itu orangnya datang ke rumah, ya dibawalah ya KTP saya, STNK dan sebagainya gitu. Ya saya percaya aja karena yang merekomendasikan itu teman, itu udah lama sih, udah beberapa tahun, udah 1 bulan yang lalu lebih. Terus ternyata setelah saya WA lagi, gimana kabarnya kok belum diantar-antar lagi gitu perpanjangan nomornya gitu. Dia bilang, oh besok Bu gitu. Oke, itu satu ya. Oke, besok. Saya tunggu besoknya ternyata nggak datang. Habis itu saya WA untuk yang kedua kali, ternyata dia bilang, oh nanti Bu 2 hari lagi. Gitu. Saya udah nggak enak aja merasanya. Itu masih di minggu-minggu pertama ya. Aduh kok gini ya. Ternyata beneran sampai sekarang dia hilang. Jadi rezeki saya. Jadi sebenarnya kita memang tidak boleh mudah percaya ya. Katakanlah kita juga dikasih rekomendasi sama teman deket. Oh orang itu loh aku pernah kerja sama dia gitu ya. Aku pernah nyuruh dia atau minta tolong dia apa gitu ya. Sebenarnya itu saja itu jadi juga nggak cukup gitu ya buat kita untuk langsung apa namanya ngasih kepercayaan ya harusnya mencari testimoni dari satu orang aja tuh nggak cukup gitu. Memang harus cari ke beberapa orang lagi. Siapa ya dulu yang pernah dibantu sama dia ngurusin surat-surat itu. Kayaknya kalau sampai sekarang nomor saya diblokir, KTP saya dibawa, saya dibawa. Bu nanti tiba-tiba ditagih pinjol jangan-jangan. Ya, makanya tuh yang saya takutkan itu karena KTP saya dibawa gitu. Makanya itu bentar lagi saya mau lapor kehilangan aja deh kayaknya. Jadi ya nomornya sudah nggak bisa dihubungi itu yang memang kita harus hati-hati banget ya. Jadi percaya sama orang itu memang harus dipelajari. Tapi sebenarnya itu kita kalau di kesan pertama kita ada keraguan, sebenarnya kita harus riset lagi sebenarnya. Kalau ada keraguan itu sebenarnya ya percayalah dengan instingmu. Kira-kira apa namanya seperti itu. Jadi kalau teman-teman sekarang belajar soal di kuliah itu betul katanya Mbak Palupi, nggak hanya soal ilmu. Atau katakanlah mungkin bisa bilang beginilah. Ilmu yang didapatkan dari Bu Nina, dari Pak Wanda itu mungkin nanti ketika dipakai di industri itu cuma sedikit banget kepakainya. Tapi yang lebih kepakai itu adalah kemampuan teman-teman untuk memanajemen waktu, untuk memenuhi memenuhi target gitu ya, atau mencapai target atau menyelesaikan misi yang diberikan. Itu sebenarnya yang jadi wahana belajar kita untuk mendewasakan diri supaya nanti pas terjun ke dunia industri itu nggak kaget-kaget, nggak mentah-mentah gitu ya, nggak sampai sakit. Sebenarnya begitu sih. Gitu. Sementara mungkin diskusi sama teman-teman kerja bareng teman-teman ini belum terasa banget karena teman-teman masih semuanya nih online, nggak ada yang di kampus gitu ya. Tapi percayalah memang seperti yang dikatakan Bapak Lupi tadi, saat ini tuh kita eranya kolaborasi gitu. Jadi DKV itu sebenarnya ya ilmu yang mumpuni sekarang itu ya. Jadi nggak ada satupun instansi perusahaan yang nggak butuh skillnya anak DKV itu nggak ada. Tapi sebenarnya kalau kita berdiri sendiri, posisi kita tuh nggak semenjanjikan itu. Jadi jangan terlalu pede. Kita butuh orang-orang dari disiplin ilmu yang lain untuk memaksimalkan apa yang kita miliki. Jadi di era teknologi digital ini nggak ada satu ilmu yang paling mumpuni gitu. Katakanlah kayak, oh kalau dulu tuh kan orang yang matematika gitu ya. Orang yang bisa fisika tuh kan kayaknya kita ngelihatnya tuh jadi anak seni rupa tuh kayak minder gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu. Orang-orang matematika, orang fisika kalau mereka nggak punya kemampuan untuk memvisualisasikan apa yang mereka sampaikan juga itu nggak berarti apa-apa. Jadi ini misinya kolaborasi. Kalau mau kerja bareng, katakanlah kayak tadi Mas Rizky kerja bareng sama teman-teman DKV Udinus gitu ya. Semuanya orang DKV gitu. Tapi nggak semuanya tuh jago di graphic designer gitu. Jadi memang ada yang memang tujuannya tuh tugasnya tuh spesifik untuk memanajemen waktu gitu ya atau memanajemen komunikasi antara klien sama agensi supaya bisa lancar dan seterusnya. Lalu yang satu lagi mungkin yang memang akan
fokus kepada cara jualannya gitu ya, cara presentasinya ke orang gitu. Jadi semua orang itu nggak boleh punya skill yang sama dalam satu wadah itu pasti ya. Jadi kalau semuanya skillnya sama nanti malah ini apa sulit gitu ya. Kan yang paling bagus kan gambarku gitu ya, gambarku juga. Nah nanti akhirnya malah kemana-mana. Jadi kita butuh ketika dalam satu tim itu kita butuh bekerja dengan orang dengan skill yang berbeda-beda. Itu penting. Terima kasih gitu ya sama Pak Lutfi tadi sudah diingetin, kalau enggak mungkin nggak akan terbayang gitu ya. Terima kasih juga sudah ditanyain sama Mas Ilham. Oke, ada lagi mungkin teman-teman satu kesempatan terakhir sebelum nanti Bu Nina tutup pertemuan kita kali ini. Oke Mbak Lutfi, terima kasih. Oke, sama-sama Mas Ilham. Oke, kalau boleh Pak, kebayangnya, ternyata masih ada yang tanya lagi ya sudah. Silakan Mbak Aziza. Halo Kak Lutfi, selamat pagi. Pagi. Saya mau nanya, kan tadi Kak Lutfi bilang kalau dulu tuh waktu kuliah udah ikut kerja gitu Kak di agensi. Nah itu gimana sih Kak cara Kakak mau manage waktunya juga? Soalnya kan waktu kuliah kan kita juga ngejar nilai di akademis di kuliah juga di waktu kerja gitu kan. Nah itu caranya gimana gitu, soalnya aku sendiri juga masih struggle gitu, suka malas gitu kalau ngerjain tugas, apalagi Kak Lutfi yang udah kuliah udah ikut kerja gitu jadi bingung juga. Itu gimana Kak cara ngatur waktunya gitu? Makasih Kak. Oke, cara ngatur waktu ya. Kuncinya sebenarnya jangan menunda sih. Itu ya, jangan menunda. Jangan suka nunda-nunda. Terus tuh kalau saya biasanya di list semua dulu, semua kerjaan, terus habis itu dipisahin mana yang deadline-nya tuh udah mepet gitu, terus tuh mana yang kira-kira deadline-nya masih jauh gitu, terus tuh dipisahin mana yang urgent gitu atau enggak urgent kayak gitu. Jadi bikin kayak skala gitu dong. ya? Iya, skala prioritas yang kayak gini gitu. Nah, Bunda boleh cerita ya teman-teman dulu Mbak Palupi ini meskipun ya di sela-sela semua kesibukannya itu Mbak Palupi ini lulusnya tepat waktu ya. Jadi Doi ini adalah mahasiswa yang selalu lulus tepat waktu. Jadi dia tepat waktu, S1-nya tepat waktu gitu ya. Jadi meskipun dia ngerjakannya in between things loh ya, jadi ngerjakan hal-hal yang lain. Tapi Bu Nina juga belajar begini sih Pak. Kalau kita mengisi hari-hari kita itu dengan banyak aktivitas, kita itu jauh lebih organized. Jadi karena kita jadi jadi nggak kepengen terbiasa waktu juga gitu loh ya. Jadi kalau to-do list kita dalam sehari itu banyak gitu, kita jadi nggak punya kesempatan untuk menunda. Jadi kalau pas lagi kuliah, jangan cuman kuliah aja, saran saya ya Pak ya. Iya benar. Ya saya juga sekarang masih kerja full time juga, terus kerja full time juga, kerja part time juga, terus kuliah juga. Masih ada panggilan di Neima, terus tuh ngerjain kerjaan di sister brandnya Neima gitu. Kalau misalkan udah kebiasa sibuk gitu, nanti misalkan kita ada aja waktu sehari kayak luang gitu tuh kayak ngerasa aneh gitu, beda gitu. Jadi memang sejak dari sekarang itu harus dibikin to-do list gitu ya. Jadi kita punya to-do list yang mana yang prioritas taruh di paling atas gitu. Terus diselesaikan. Itu memang betul sih, jangan menunda. Menunda itu adalah cikal bakal dari segala penyakit kronis. Iya betul. Dalam dunia. Nanti sebenarnya tuh saya tuh punya template-nya gitu buat ngebagi-bagi to-do list gitu. Nanti kalau Azizah mau nanti bisa DM aja. DM. Nanti bisa hubungin, nanti aku kirim itunya. Template yang buat cara membagi waktu dan kerjaan kayak gitu. Betul. Ya, boleh. Terima kasih Kak Pal. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih ya Mbak Aziza ya. Semangat pokoknya teman-teman. Kuliah di DKV tuh nggak ada yang santai ya Pak ya. Mana ada kuliah di DKV santai ya. Kalau masuk seni rupa terus habis itu berharap nanti biar kuliahnya santai-santai. Oh, Anda salah. Iya, itu salah banget. Gitu ceritanya kira-kira seperti itu. Oke deh teman-teman, karena ini sudah jam 10.21,
Dan mungkin Mbak Pal juga harus membagi dengan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Jadi Bunda juga nggak mau melewati waktu yang tadi sudah Bunda sampaikan ke Mbak Palupi, jangan sampai jam 10.30. Boleh deh Mbak Pal ngasih pesan gitu ke adik-adik, kira-kira apa sih yang harus dilakukan, harus disiapkan adik-adik sebelum nanti betul-betul terjun sebagai praktisi di dunia DKV. Ya, sebetulnya mungkin saya ya yang butuh pesan banyak gitu dari Bu Nina. Tapi ini aneh banget saya ngasih pesan gitu kayaknya. Pokoknya pesannya sekarang yang lagi dijalanin gitu ya, lagi kuliah gitu, gunakan kesempatan sebaik-baiknya gitu. Karena apa yang sedang kita kerjakan di masa kuliah saat ini tuh nanti yang membentuk kita gitu di masa kedepannya gitu. Terus satu lagi kalau misalkan kerja di agensi gitu, jangan melalaikan tanggung jawab gitu, jangan suka ngilang-ngilang. Itu tuh biasanya penyakit anak seni rupa tuh suka ngilang-ngilang gitu dan suka menunda gitu dan suka telat gitu karyanya. Karena mereka tuh kebiasaan karya itu harus bagus, harus wah gitu. Jadi tuh nggak selesai-selesai gitu, dan itu tuh kalau di dunia kerja itu nggak bagus kayak gitu. Dan jaga attitude-nya kita gitu, karena kalau kita kerja di agensi itu kan kita istilahnya membawa nama baik kampus juga gitu kan. Nanti tuh mereka tuh bakal menilai juga gitu, oh ini anak lulusan Almet ini gitu. Nanti kalau misalkan ada salah satu atau salah dua yang sudah attitude-nya nggak bagus, bisa jadi kita di blacklist gitu ya institutnya tuh. Kayak gitu tuh bisa kejadian gitu di suatu perusahaan gitu. Jadi jangan merugikan orang lain juga kayak gitu. Selalu yang paling penting juga selalu jaga curiosity kita gitu, selalu ingin tahu dan selalu mau belajar gitu. Niatkan kalau kerja pertama itu niatkan untuk belajar gitu. Dulu tuh saya di agensi Neima itu niatnya bener-bener niat belajar banget sih gitu, karena jadi apapun yang terjadi ya udah gitu, hadapi aja gitu, karena rasa belajar itu tuh biasanya yang jadi semangat kita gitu. Karena nantinya kalau kita bisa belajar dari Neima ini juga nanti itu yang akan kita bawa gitu untuk masa depannya kita kayak gitu. Terus apa lagi ya Bu? itu udah daging loh semua yang disampaikan tadi gitu ya. Udah oke banget. Maksudnya dari situ kita lihat bahwa mungkin Mbak Palupi yang masih muda gitu ya, tapi pengalamannya itu banyak gitu ya. Jadi pengalaman dia yang kuliah, kalau teman-teman mulai dari S1, Mbak Palupi mulai startnya tuh di kuliahnya di D3 gitu ya. Kuliah di D3, kuliah di S1, habis itu kerja gitu ya di sela-sela kesibukannya. Terus habis itu ternyata kemarin bisa diterima lanjut lagi S2 di ITB. Nah, yang bisa kita ambil tuh semangatnya Mbak Palupi untuk belajar gitu ya. Jadi dimanapun katakanlah kita ditempatkan, yaitu adalah wahana kita untuk belajar gitu. Mungkin kalau kita mikirnya seperti itu, kita nggak gampang sakit hati juga ya Pak. Jadi iya benar, jangan baperan. Karena nanti dunia kerja tuh bakal lebih hard. Jadi di sini nggak boleh baper ya. Di sini nggak boleh baper. Jadi katakanlah kalau dikasih masukan atau mungkin ketemu sama hal-hal yang tidak mengenakan, ya it's part of the process gitu ya. Jadi dinikmati saja, karena pasti itu nanti mendewasakan kita di satu poin tertentu, kira-kira seperti itu ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak ya Pak Lupi, hari ini udah udah sharing seru banget sama adik-adik di sini. Kita doakan juga ya supaya Mbak Palupi tesisnya lancar. Iya, tesisnya lancar, semoga lancar. Sudah dapat pembimbing belum? Sudah dapat pembimbing. Baru, kalau sekarang namanya baru apa sih Bu? Baru dosbing sementara gitu. Belum tahu ke depannya. Cuman akhirnya tuh saya penelitiannya di arah ini, sosial media. Mungkin lebih ke Pak Intan nanti, cuman belum tahu Bu. Iya, mungkin nanti kalau jadi Pak Intan, jadi kita orang tuanya sama. Oh, Bu Nina dulu Pak Intan ya Bu? Pak Intan juga, Pak Wangan juga sama, nanya Pak Intan. Jadi satu guru ya. Ya semoga tesisnya lancar, juga semoga kerjaannya lancar, dan semoga apa yang dicita-citakan oleh Pak Lupi ke depannya itu juga bisa dimudahkan, dilancarkan semuanya ya. Oke.
Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir hari ini. Nanti hari Jumat depan kita akan ada materi dan juga sudah ada tugas lagi. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangatnya. Oh ya, jangan lupa teman-teman, hari minggu depan itu adalah pekannya Semarang International Illustration Festival. Nanti mungkin di sela-selanya itu ada kegiatan yang sudah pasti itu adalah hari Kamis depan itu nanti ada kayak creative talk gitu sama creative talk sama Aswara Malaysia dan juga salah satu ilustrator dari Malang gitu ya, jadi koleganya Bu Nina. Jadi nanti teman-teman mohon juga hadir seperti katanya Mbak Paulupi tadi. Jadi kalau ada yang share ilmu dari manapun itu langsung diembat ya, jangan sampai ketinggalan. Karena mumpung cuman modalnya cuman laptop sama kuota aja gitu ya. Kuota aja itu udah cukup gitu ya. Oke, saya rasa itu yang bisa kita sharing hari ini yang sudah kita lakukan hari ini. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman dan juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman untuk bisa terus belajar, tidak menunda gitu ya. Dan pokoknya bisa jadi desainer pembelajar yang tangguh lah istilahnya seperti itu ya. Oke, kita ketemu lagi teman-teman minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.